Halo semua, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas struktur folder Laravel dan fungsi dari setiap foldernya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar cara menginstal Laravel Heart. Kenapa saya memakai aplikasi ini? Karena kita tidak perlu menginstal PHP, Composer secara manual. Di aplikasi Heart semua sudah disediakan, kita bisa langsung membuat project saja. Materi ini sangat penting karena banyak pemula langsung bingung ketika pertama kali membuka project Laravel. Tampilannya terlihat rumit, foldernya banyak, dan file di dalamnya juga cukup banyak. Padahal sebenarnya Laravel sudah menyusun semuanya dengan sangat rapi dan terstruktur. Kalau kalian memahami fungsi setiap folder, maka kalian akan lebih mudah saat membuat fitur, mencari file, memperbaiki error, dan memahami alur kerja Laravel. Jadi di video ini kita akan belajar perlahan satu persatu dengan penjelasan yang mudah dipahami. Pertama, kita membuat project Laravel dulu. Buka aplikasi Heart, pergi ke site, klik add, pilih New Laravel Project, lalu Next. Kemudian pilih New Starter Kit, lalu Next lagi. Isi nama project kalian. Di sini saya misalnya belajar strip Laravel. Yang lain biarkan saja, jangan diubah. Kemudian Next. Tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, tekan Close. Setelah itu, buka project kalian. Caranya, klik Open di terminal. Kemudian kalian ketik code spasi titik, maka akan otomatis ke aplikasi Visual Studio Code. Sekarang kita bahas satu persatu. Folder pertama adalah folder app. Folder app adalah folder paling penting di Laravel. Bisa dibilang folder ini merupakan pusat utama logic aplikasi. Hampir semua fitur utama aplikasi berada di dalam folder app. Saat kalian membuat sistem login, CRUD, dashboard, manajemen data, dan fitur lainnya, sebagian besar file pentingnya akan berada di sini. Karena itulah folder app sangat sering digunakan oleh developer Laravel. Di dalam folder app terdapat beberapa folder penting lagi. Yang pertama adalah folder models. Folder models digunakan untuk menyimpan model Laravel. Model adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Misalnya kalian punya tabel users di database, maka biasanya Laravel memiliki user model. Model bertugas untuk mengambil data dari database, menyimpan data baru, mengubah data, menghapus data, dan mengatur relasi antar tabel. Contohnya seperti ini. Ketika pengguna melakukan login, Laravel akan mengambil data user dari database melalui model. Jadi model menjadi penghubung antara aplikasi dan database. Kalau dianalogikan, model itu seperti pegawai yang mengambil dan mengelola data dari gudang. Semua proses data biasanya melewati model. Selain model, di folder app juga ada folder HTTP. Folder HTTP adalah salah satu folder yang paling sering digunakan saat membuat aplikasi Laravel. Di dalam folder HTTP terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama adalah controllers. Controller bertugas menerima request dari pengguna, lalu menjalankan logic aplikasi. Misalnya ketika pengguna membuka halaman dashboard, maka request dari browser akan masuk ke root, lalu diteruskan ke controller. Controller kemudian akan mengambil data dari database, memproses data, lalu mengirimkan hasilnya ke view. Jadi, controller adalah penghubung antara model dan view. Kalau dianalogikan, controller itu seperti manajer yang mengatur semua proses. Contohnya, user controller untuk mengatur user, product controller untuk produk, out controller untuk login dan register. Semakin besar aplikasi, biasanya jumlah controller juga semakin banyak. Di dalam folder HTTP juga ada middleware. Middleware adalah sistem penyaring request. Sebelum pengguna masuk ke halaman tertentu, middleware akan memeriksa terlebih dahulu. Contohnya, apakah user sudah login, apakah user adalah admin, apakah request valid, dan lain-lain. Misalnya kalian membuat halaman admin, tentu tidak semua orang boleh masuk ke halaman tersebut. Nah, middleware akan memeriksa apakah pengguna memiliki akses atau tidak. Kalau dianalogikan, middleware itu seperti satpam di pintu masuk. Jika syarat terpenuhi, pengguna boleh masuk. Kalau tidak, maka akses ditolak. Selain itu, ada juga folder request. Folder request digunakan untuk validasi input. Misalnya saat pengguna mengisi form register. Kita bisa memeriksa apakah email valid, apakah password terlalu pendek, apakah data kosong,
dan lain-lain. Jadi validasi bisa dibuat lebih rapi dan terstruktur. Masih di dalam folder app, ada folder providers. Folder providers digunakan Laravel untuk mendaftarkan servis dan konfigurasi aplikasi. Laravel menggunakan service provider saat proses booting aplikasi. Misalnya, mendaftarkan package, mengatur time zone, custom service, dan konfigurasi lainnya. Untuk pemula, mungkin folder ini belum terlalu sering digunakan, tapi saat kalian membuat aplikasi yang lebih besar, kalian akan mulai memahami pentingnya service provider. Selanjutnya, kita pindah ke folder Bootstrap. Folder Bootstrap digunakan Laravel saat pertama kali aplikasi dijalankan. Folder ini membantu proses booting framework Laravel. Di dalam folder Bootstrap terdapat folder cache. Folder cache digunakan untuk menyimpan cache konfigurasi dan root agar performa aplikasi lebih cepat. Contohnya, saat kita menjalankan command optimize, Laravel akan menyimpan beberapa cache di folder ini. Biasanya developer jarang mengubah isi folder Bootstrap secara manual, karena folder ini lebih banyak digunakan oleh sistem Laravel sendiri. Selanjutnya adalah folder config. Folder config berisi semua konfigurasi aplikasi Laravel. Folder ini sangat penting karena hampir semua pengaturan Laravel berada di sini. Di dalam folder config terdapat banyak file seperti app.php, database.php, cache.php, mail.php, out.php, queue.php, dan lainnya. Setiap file memiliki fungsi berbeda. Contohnya, database.php digunakan untuk konfigurasi database. Mail.php digunakan untuk pengaturan email. App.php digunakan untuk pengaturan aplikasi seperti time zone dan lokal. Laravel juga menghubungkan folder config dengan file .env. Jadi biasanya konfigurasi utama ada di .env, lalu dipanggil dari config. Contohnya saat mengatur database, nama database, username, password, host, port, semua itu biasanya diatur melalui file .env. Jadi folder config adalah pusat pengaturan aplikasi Laravel. Selanjutnya ada folder database. Folder database digunakan untuk semua proses yang berkaitan dengan database. Di dalamnya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah migrations. Migration digunakan untuk membuat struktur tabel database menggunakan kode. Dengan migration, kita tidak perlu membuat tabel manual lewat phpMyAdmin. Kita cukup membuat migration lalu menjalankan command migrate. Contohnya, kita bisa membuat tabel users, products, categories, dan lainnya menggunakan migration. Keuntungan migration sangat besar, karena struktur database menjadi lebih rapi, mudah dibagikan, mudah diperbarui, dan mudah dikontrol. Jika bekerja dalam tim, migration sangat membantu karena semua developer punya struktur database yang sama. Bagian kedua adalah shaders. Shader digunakan untuk mengisi data otomatis ke database. Contohnya membuat akun admin default, membuat data kategori, atau data contoh. Shader sangat membantu agar kita tidak perlu menginput data satu per satu. Bagian ketiga adalah factories. Factory digunakan untuk membuat data dummy atau data palsu secara otomatis. Biasanya digunakan saat testing. Contohnya membuat 100 data user palsu untuk latihan atau pengujian aplikasi. Laravel bahkan menyediakan faker bawaan untuk membuat nama, email, alamat, nomor telepon, dan data random lainnya. Selanjutnya adalah folder public. Folder public adalah folder yang pertama kali diakses browser. Semua file yang bisa diakses langsung pengguna biasanya berada di sini. Di dalam folder public terdapat index.php, gambar.cess, JavaScript, favicon, dan aset lainnya. File paling penting di folder ini adalah index.php. File ini adalah pintu masuk utama aplikasi Laravel. Saat website dibuka, Laravel pertama kali menjalankan file index.php, lalu memproses seluruh aplikasi. Biasanya file seperti logo website, gambar, atau aset front-end juga diletakkan di folder public. Jadi folder public bisa dianggap sebagai area yang terlihat oleh pengguna. Berikutnya adalah folder resources. Folder resources digunakan untuk menyimpan tampilan aplikasi. Folder ini sangat penting untuk bagian front-end Laravel. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu front-end,
Teman-teman bisa nonton video saya yang berjudul Apa itu Front End dan Back End. Link videonya saya simpan di deskripsi. Di dalam folder Resources terdapat folder Views. Folder Views digunakan untuk membuat tampilan website menggunakan Blade. Blade adalah template engine bawaan Laravel. Dengan Blade, kita bisa membuat tampilan lebih rapi dan dinamis. Contohnya seperti halaman home, dashboard, login, register, profile, dan lainnya. Semua tampilan website biasanya dibuat di folder Views. Selain Views, ada juga folder CES, dan JS. Folder tersebut digunakan untuk aset front-end. Misalnya, file CES, ES, JavaScript, Tailwind, dan lainnya. Jadi kalau app adalah otak aplikasi, maka resources adalah tampilan yang dilihat pengguna. Selanjutnya ada folder routes. Folder routes digunakan untuk mengatur URL aplikasi. Saat pengguna membuka halaman tertentu, Laravel akan membaca root terlebih dahulu. File yang paling sering digunakan adalah web.php. Contohnya, jika pengguna membuka garis miring home, maka tampilkan halaman home. Rute juga bisa diarahkan ke controller. Selain web.php, Laravel juga menyediakan API.php untuk API, channels.php untuk broadcasting, console.php untuk command artisan. Jadi routes adalah pengatur jalur aplikasi Laravel. Selanjutnya adalah folder storage. Folder storage digunakan untuk menyimpan data sementara aplikasi. Di dalam folder ini terdapat beberapa bagian seperti logs, framework, dan app. Folder logs digunakan untuk menyimpan catatan error Laravel. Kalau aplikasi error, biasanya developer akan memeriksa file log di sini. Folder storage juga digunakan untuk upload file, cache, session, dan data sementara lainnya. Jadi folder storage sangat penting dalam proses debugging dan penyimpanan file. Berikutnya adalah folder tests. Folder test digunakan untuk testing aplikasi. Testing membantu developer memastikan aplikasi berjalan dengan benar. Laravel menyediakan fitur testing otomatis. Misalnya menguji login, menguji API, menguji database, dan fitur lainnya. Walaupun pemula jarang menggunakan testing, di dunia kerja testing sangat penting, karena testing membantu mencegah bug pada aplikasi. Folder berikutnya adalah vendor. Folder vendor berisi semua package dan library Laravel. Saat kita menjalankan Composer install, semua dependensi akan masuk ke folder vendor. Isi folder vendor sangat banyak karena berisi framework Laravel dan package lainnya. Biasanya developer tidak mengubah isi folder vendor secara manual, karena semua file di dalamnya dikelola otomatis oleh Composer. Selain folder, Laravel juga memiliki file penting. Salah satunya adalah file.env. File.env digunakan untuk konfigurasi environment aplikasi. Contohnya seperti database, app key, mail cache, dan lainnya. Karena file ini berisi data penting, biasanya tidak dibagikan ke publik. File berikutnya adalah composer.json. File ini digunakan untuk mengatur package project Laravel. Saat kita menginstal library baru, file ini akan otomatis diperbarui. Selain itu, ada juga file.editor config. File ini digunakan untuk mengatur format penulisan kode agar tetap rapi dan konsisten. Contohnya seperti jumlah spasi, tab, enter, format indentasi. Jadi, ketika proyek dikerjakan banyak programmer, format kodenya tetap sama dan rapi. Biasanya file ini otomatis dibaca oleh code editor seperti Visual Studio Code. Selanjutnya ada .env.example. File ini adalah contoh konfigurasi environment. Biasanya digunakan ketika proyek dipindahkan ke komputer lain atau dibagikan ke developer lain. Jadi developer lain cukup menyalin file .env.example menjadi .env, lalu mengisi konfigurasi sesuai komputer masing-masing. Berikutnya adalah .git attributes. File ini digunakan oleh Git untuk mengatur atribut file pada repositori, biasanya digunakan saat proyek disimpan di GitHub agar format file tetap konsisten. Untuk pemula, file ini belum terlalu penting dipahami secara mendalam. Selanjutnya ada .gitignore. File .gitignore digunakan untuk menentukan file atau folder yang tidak ikut di-upload ke GitHub. Contohnya seperti folder vendor, node, garis bawah modules, file .env, cache, dan file sementara lainnya. Kenapa tidak di-upload? Karena beberapa file ukurannya besar atau bersifat rahasia.
Jadi file .gitignore membantu menjaga project tetap aman dan ringan. Berikutnya ada .npem.rce. File ini digunakan untuk konfigurasi npem atau Node Package Manager. Biasanya berkaitan dengan package JavaScript di Laravel. Kalau kalian menggunakan Vite, Tailwind CSS, Bootstrap, Vue, React, maka npem akan sering digunakan. Untuk pemula, file ini biasanya belum terlalu sering diubah. Selanjutnya ada file artisan. Artisan adalah command line bawaan Laravel. File ini sangat penting karena digunakan untuk menjalankan perintah Laravel melalui terminal. Contohnya seperti menjalankan server, membuat controller, membuat model, migration, middleware, dan lain-lain. Contoh command yang paling sering digunakan adalah php artisan serve. Perintah ini digunakan untuk menjalankan Laravel di browser. Kalau dianalogikan, artisan itu seperti remote control Laravel. Selanjutnya ada composer.log. File ini digunakan untuk mengunci versi package yang diinstal. Jadi ketika project dijalankan di komputer lain, versi package tetap sama dan tidak berubah. File ini membantu menghindari error akibat perbedaan versi package. Berikutnya ada package.json. File package.json hampir mirip seperti composer.json, tetapi khusus untuk JavaScript. File ini digunakan untuk mengatur dependensi front-end, seperti Vite, Tailwind CSS, Bootstrap, Vue, React, dan package front-end lainnya. Kalau Composer untuk PHP, maka package.json untuk JavaScript. Selanjutnya ada package striplog.json. File ini digunakan untuk mengunci versi package JavaScript yang diinstal melalui npem. Fungsinya hampir sama seperti Composer.log. Jadi semua developer menggunakan versi package yang sama. Berikutnya ada PHPUnit.xml. File ini digunakan untuk testing di Laravel. Laravel menggunakan PHPUnit untuk melakukan pengujian aplikasi. Di file ini terdapat konfigurasi testing seperti database testing, environment testing, dan pengaturan lainnya. Untuk pemula mungkin belum terlalu sering digunakan, tapi di dunia kerja testing sangat penting. Selanjutnya ada readme.emd. File readme biasanya digunakan untuk dokumentasi project. Ketika project dibuka di GitHub, isi readme akan tampil pertama kali. Biasanya berisi penjelasan project, cara instalasi, fitur aplikasi, dan panduan penggunaan. Readme sangat penting agar developer lain memahami project dengan mudah. Terakhir ada vite.config.js. File ini digunakan untuk konfigurasi Vite. Vite adalah tool modern bawaan Laravel untuk menjalankan aset front-end seperti CSS, JavaScript, Tailwind, Vue, React. Vite membantu proses front-end menjadi lebih cepat. Contohnya saat kalian mengubah file CSS, browser bisa otomatis refresh tanpa reload manual. Karena itu, Vite sangat membantu developer front-end Laravel. Jadi kesimpulannya, struktur folder Laravel dibuat agar project menjadi lebih rapi, terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Mungkin di awal terlihat membingungkan, tapi semakin sering kalian praktik, maka kalian akan semakin terbiasa memahami fungsi setiap folder. Kalian tidak perlu langsung hafal semuanya. Cukup pahami fungsi dasar setiap folder terlebih dahulu, lalu nanti akan terbiasa seiring membuat project. Pada video berikutnya, kita akan mulai membuat project Laravel sederhana agar kalian bisa langsung praktik dan memahami alur kerja Laravel secara nyata. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini membantu kalian memahami struktur Laravel dengan lebih jelas dan mudah dipahami, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.